Strategi Nasional Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu atau ASI dan Makanan Pendamping ASI atau kita sebut MPASI merekomendasikan pemberian makanan yang baik dan tepat bagi bayi dan anak usia 0 sampai 24 bulan. Di dalamnya meliputi inisiasi menyusu dini segera setelah lahir minimal selama 1 jam. Kemudian pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, memberikan MPASI mulai usia 6 bulan, dan meneruskan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2021, angka inisiasi menyusu dini atau IMD di Indonesia sebesar 48,6%. Ini artinya lebih dari separuh bayi tidak mendapatkan kolostrum dari ASI pertama yang kaya nutrisi dan antibodi. Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 73,97%. Ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 72,04%. Pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA yang tepat dan sesuai usia dapat mencegah anak-anak menderita kurang gizi dan gizi buruk. Nah, bagaimana agar setiap keluarga dengan bayi dan anak usia 6 sampai 24 bulan mempunyai pengetahuan tentang PMBA sehingga mereka mampu memberikan ASI eksklusif dan menyiapkan MPASI yang sesuai di masing-masing keluarga. Community Development Bethesda Podcast. Sobat Seri Bethesda, kembali bersama saya Dewi dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini kita akan membahas tentang PMBA untuk pencegahan stunting. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu SY Trihana Wijayanti MKes atau biasa kita panggil Bu Bidan Yosi. Nah, Bu Bidan Yosi ini seorang bidan yang concern sekali dalam isu tumbuh kembang bayi dan balita. Dan beliau juga sekarang berprofesi sebagai konselor ASI. Halo Bu Yosi, sehat? Halo, sehat Mbak Dewi. Senang bertemu kembali Bu Yosi. Iya. Boleh disapa Sobat Seri Bethesda. Halo Sobat Seri Bethesda, salam sehat. Salam sehat selalu. Nah, Bu Yosi ini bidan yang sangat berpengalaman memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Beliau juga seorang konselor ASI. Sejak kapan Bu mendalami isu ini dan apa yang menyebabkan Ibu sangat concern di isu tumbuh kembang bayi dan balita? Iya, terima kasih Ibu Dewi. Jadi saya cerita sedikit ya. Ya. Jadi dulu waktu masih ingat ada gempa Jogja tahun 2006. Tahun 2006. Nah, itu kan termasuk Klaten, terutama di Ngantiwarno. Nah, itu kan otomatis ada pengungsi. Pengungsi banyak sekali, di mana-mana ada pengungsi, dan ternyata pengungsi itu banyak anak-anak, ibu hamil, terus juga bayi yang mereka itu nggak mendapatkan makanan yang baik gitu. Nah, kita bidan itu tergerak, terutama bidan dan nutrisionis Klaten ya, itu tergerak untuk membuat makanan. Jadi kita konsennya ke memang makanan bayi. Di bawah 2 tahun lah, makanan bayi terutama yang 6 sampai 9, 9 sampai 12 itu sama makanan keluarga. Nah, setelah itu kita konsen di situ, kita memasak, mengantarkan, mendampingi, ngajak dulang, pokoknya macam-macam di situ. Akhirnya pada saat itu terus
banyak yang datang juga kan, sehingga kita terus dilatih jadi konselor ASI, jadi konselor PMPA kayak gitu. Jadi akhirnya kita konsen di situ. Juga ada yang melatih tentang tumbuh kembang anak sampai anak prasekolah. Jadi terus sejak saat itu kita udah jadi sahabatnya Dinas Kesehatan, sehingga untuk melatih baik bidan maupun kader seperti itu. Berarti ini inisiatif dari bidan-bidan di Klaten ya? Iya, inisiatif dari bidan karena melihat anak-anak yang, karena yang datang itu Indomie, mie instan, semuanya mie instan gitu. Tanpa menyebutkan merek mie instan. Iya, mie instan. Banyak yang sumbangan-sumbangan, donasi tetapi makanan instan. Iya, tidak makanan instan, tidak sehat. Bermula dari situ. Ya. Tadi di awal saya menyebutkan pentingnya pemberian makanan bayi dan anak ya, atau kita sebut aja PMBA. Iya, PMBA. Secara tepat, dan itu sudah menjadi strategi nasional. Nah, ini Ibu sebagai bidan yang sudah berpengalaman berapa tahun, Bu? Saya sejak 91 jadi bidan. 91 sampai sekarang ya hampir 40 tahun lah ya. Iya, sudah mau pensiun tadi. Sudah mau pensiun. Terus kemudian Ibu juga pengurus ya di pengurus Ikatan Bidan Indonesia. Karena ini sudah menjadi strategi nasional. Menurut Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yosi sebagai bidan dan mungkin bidan-bidan di Indonesia lainnya untuk merealisasikan atau mewujudkan strategi nasional ini? Jadi kita bidan-bidan itu selalu mensosialisasikan apa itu PMBA. Itu yang pertama. Terus kedua, kita juga kerjasama dengan profesi lain, nutrisionis, terus dokter, juga promkes, itu untuk mengedukasi baik kader masyarakat itu di kerjasama dengan puskesmas. Selain itu juga kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan pelatihan-pelatihan PMBA kepada nutrisionis dan juga bidan-bidan desa. Jadi semua bidan desa di Kabupaten Klaten itu sudah terpapar tentang PMBA, terus sudah menjadi konselor ASI. Begitu juga kadernya sudah menjadi motivator ASI. Kader-kadernya. Terus selanjutnya kita juga nggak sampai di situ, kita juga kerjasama dengan organisasi wanita yang ada di desa. Biasanya kita pakai PKK. Jadi kita masuk di PKK, kita masuk di pokoknya Karang Taruna, ibu-ibu, terus Dasawisma kayak gitu untuk sosialisasi tentang PMBA. Juga kita nggak cuma ngomong doang gitu ya, kita mempraktekkan adanya baby cafe. Jadi itu pertama di Wedi, di Pandes itu kita buat. Jadi intinya itu sebenarnya kita itu edukasi, tetapi kita mempraktekkan di depan ibu-ibu. Tetapi ibu itu bisa beli, langsung bisa dibeli kayak gitu. Jadi kayak mendemonstrasikan. Iya, kita mendemonstrasikan, setelah itu dibeli. Nah, jadi ada faktor bisnisnya, tetapi ada edukasinya supaya ibu itu mau membuat, karena begitu mudahnya sebenarnya. Dan itu kita memakai makanan lokal. Makanan lokal, bahan-bahannya juga lokal. Bahannya juga lokal. Yang penting ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Pokoknya lemaknya gizi seimbang. Nabati atau lemak hewani? Lemaknya bisa minyak, bisa dari santan biasanya kita pakainya. Nabati. Menarik nih baby cafe. Tadi saya terbayang baby cafe itu para baby di bawah terus ke kafe, ngopi di kafe. Tapi ini konsepnya berbeda ya. Iya, konsepnya adalah kafe untuk bayi. Kafe untuk bayi. Tetapi ibu-ibu itu bisa melihat cara memasaknya. Gitu. Dan boleh membawa pulang untuk siang dan sore bisa juga. Gitu. Ini inisiatif juga dari bidan ya. Iya. Itu juga praktek baik dari kita dilatih PMBA itu. Jadi kita memberi contoh kayak gini loh PMBA, begitu mudahnya kayak gitu loh. Jadi tidak hanya teori, tapi prakteknya. Nah kalau begitu tuh animonya keluarga atau ibu-ibu balita itu bagaimana, Bu?
Oh, baik sekali. Malah justru dari itu kan di desa itu langsung booming ya. Kan kita langsung promosinya kan dari posyandu ke posyandu. Yeah. Nah, desa-desa yang lain itu juga malah beli mereka. Mereka pada datang pagi-pagi ke Pandes, ke desa Pandes itu, Pandes Wedi itu. Terus akhirnya dari karena sekarang ada dana desa itu hampir semua desa itu sudah ada baby cafe. Jadinya sekarang ada minimal satu desa itu satu baby cafe. Tidak setiap posyandu tapi satu desa. Satu desa dikelola satu. Karena itu harus ada komitmen, harus ada banyak sekali yang membuat macet mulai. Tapi yang bagus itu di Pandes. Dia pionir sampai sekarang dan ya lumayan maksudnya kader semua dari kader ibu kader semua. Tadi beberapa kali kita bicara soal ASI eksklusif, kemudian IMD, inisiasi menyusu dini. Ya. Mungkin agak beda dengan menyusui tadi sempat kita bahas. Nah, menurut Bu Yosi yang sudah banyak di lapangan, apa saja Bu tantangan yang kira-kira cukup menantang gitu ya? Tantangan cukup menantang. Tantangan ketika mempraktekkan tadi atau berinisiatif dengan tadi ya konsep baby cafe atau mungkin edukasi dalam bentuk lainnya gitu. Tantangan yang paling berat apa? Iya. Jadi Sobat Bethesda mungkin saya akan menerangkan apa itu IMD. IMD itu inisiasi menyusu dini, itu adalah tindakan bayi baru lahir ditaruh di dada ibu. Selama 1 jam. 1 jam pertama atau lebih. Iya, jadinya begitu lahir langsung ditaruh di dada ibu selama 1 jam atau lebih. Nah, tantangannya di sini itu belum semua rumah sakit itu komitmen melakukan itu. Bisa juga karena pasiennya banyak sehingga dia nggak bisa sampai 1 jam. Mungkin hanya beberapa waktu itu harus pindah tempat gitu karena sudah dipakai orang lain misalnya seperti itu. Juga untuk tantangan IMD lagi adalah ini ibu-ibu yang disesar. Nah, ibu-ibu yang disesar biasanya kan karena ada penyakit baik dari ibu maupun bayinya sehingga dia tidak bisa melakukan IMD. Tapi memang IMD itu hanya untuk bayi yang sehat dan ibu yang sehat. Dan ibu yang sehat. Karena kalau ibunya nggak sehat, dia kan rentan terhadap sesak nafas dan lain sebagainya. Dan monitoring dokternya kan kurang efektif ya. Kalau ada bayi di sini kan, dia monitornya kurang baik gitu. Sehingga biasanya dokternya tidak boleh IMD gitu. Biasanya kalau begitu kita bisa IMD tidak ke ibu, tetapi ke siapa saja. Maksudnya ke keluarga. Boleh ke bapak, tapi ditaruh di dadanya. Itu juga bisa dilakukan. Itu tantangannya untuk IMD. Selanjutnya adalah ASI eksklusif. Ya, Sobat Sidi Bethesda, ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja tanpa menambah makanan atau minuman apapun dari lahir sampai 6 bulan. Ya, nah tantangannya ini adalah ibu bekerja, Mbak. Ya, ibu bekerja kan sibuk, waktunya sedikit gitu ya. Terus juga belum lagi kalau stres. Iya betul. Kalau sudah bekerja stres, terus ASINya turun biasanya kan gitu. Kualitas ASINya. Bukan produksinya yang turun. Bisa juga selain ibu bekerja itu ibu pada waktu dia menyusui pertama itu kan ibu belajar, bayi belajar. Ya kan? Semuanya masih belajar caranya menyusui ibunya, terutama ibu yang pertama kali menyusui. Lah itu pada saat dia mempunyai masalah atau kesulitan menyusui, mungkin kesulitan menyusui biasanya itu ya misalnya dia nggak pede karena payudaranya kecil. Bisa juga. Atau putingnya terbenam. Atau putingnya lecet. Nah, pada saat dia mempunyai masalah, tidak mendapatkan bantuan yang baik. Ya. Support gitu. Sistemnya. Ya. Iya, betul. Support sistem yang baik sehingga akhirnya berhenti atau lanjut ditambah minuman yang lain. Gitu. Okay. Sehingga tidak eksklusif.
Gitu. Tadi menarik Bu Yosi menyebut bahwa kalau misalnya ibu ini ada kasus khusus, tidak bisa langsung menyusu dan boleh digantikan oleh orang lain. Nah, adakah kasus yang seperti itu, Bu, yang Bu Yosi hadapi atau mungkin tangani, terus orang tua atau mungkin ayahnya si bayi ini menggantikan? Biasanya itu untuk pasangan yang memang mereka sudah tahu dan memang mereka menginginkan. Jadi karena istrinya nggak bisa IMD, maka dia langsung didekap sama dia masuk ke RR gitu, ke RRI ruang recovery itu. Nah, tujuannya IMD itu apa? Tujuannya IMD itu adalah kalau sama ibunya ya, tujuannya itu nomor 1 itu membuat bayi itu muncul naluri alamiahnya untuk mencari puting susu, yaitu mencari makanan. Itu makanya dia sampai merangkak, dia sampai merangkak sampai kayak gitulah ya, sampai jatuh kembali lagi itu karena dia mencari makanan gitu ya, mencari puting susu. Selanjutnya kan gunanya manfaat dari IMD itu banyak sekali. Otomatis kalau ada sesuatu yang di dada kita itu otomatis dia akan menjaga kehangatan sehingga termoregulatornya berjalan sehingga suhunya akan stabil, terus detak jantungnya, pernafasannya akan stabil, dan juga dia akan mengenal kuman pertama kali adalah kuman dari kulit ini, bisa kulit bapaknya, bisa kulit ibunya, kayak gitu ya. Jadi ini kan ada kumannya, itu pasti kan ada keringatnya ya, akan dimakan sama dia, itu akan membuat flora di ususnya itu menjadi bagus, sehingga gitu ya? Sehingga tidak mudah sakit. Gitu. Awalnya jadi saya berpikir hanya untuk membangun emosional aja, ternyata banyak ya. Tapi yang penting juga itu sih, kan itu membangun bonding, kasih sayang. Iya. Nah, pertanyaan berikut ini, Bu. Ini setelah bayi berusia 6 bulan itu boleh diberikan makanan pendamping ASI atau kita lebih mengenal dengan MPASI ya. Nah, seperti apa sebetulnya penerapan MPASI yang sesuai dengan usia anak? Mungkin bisa dijelaskan, kita nggak bisa praktek di sini, bisa dijelaskan secara ringkas yang mudah dipahami oleh Sobat Siri Bethesda. Iya. Jadi kenapa kok 6 bulan? Karena ternyata setelah 6 bulan ASI itu nutrisinya sudah turun. Turun, banyak yang turun ya, terutama adalah zat besi. Zat besinya meluncur turun banget ya, sehingga kalau tidak diberikan dari luar maka dia akan bisa terjadi anemi, anak-anak yang anemi. Makanya harus kita beri makanan pendamping ASI, tetapi ASI tetap diberikan sampai 2 tahun ya. Lah makanan ini harus adekuat. Ya, adekuat itu yaitu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan proteinnya protein hewani ya, dan vitamin mineral. Kenapa protein hewani? Karena di dalam protein hewani itu mengandung asam amino yang itu sangat baik untuk pembentukan otak, pembentukan tulang, pembentukan semua organ lah, itu memerlukan asam amino. Lah itu kan investasi jangka panjang. Jadinya membuat otak bagus, membuat generasi yang akan datang lebih baik, seperti itu. Nah, prakteknya seperti apa? Jadi pemberian PMT ini dibagi dalam 3. Jadinya untuk yang 6 bulan sampai 9 bulan itu kita menggunakan makanan lokal yang mengandung zat itu tadi ya, itu dengan disaring. Jadinya teksturnya yang perlu diperhatikan yaitu tekstur. Teksturnya tidak boleh encer. Biasanya kan orang-orang kan pertama minum ASI. Kalau makanan pertama dibuat encer aja yang menyerupai ASI. Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau teksturnya encer, dia nanti juga tidak belajar mengunyah. Karena ini kan anak itu harus belajar mengunyah. Kenapa belajar mengunyah? Karena dengan mengunyah dia nanti bisa ngomong juga, karena organ-organ uromotornya ini bekerja
seperti itu. Jadi dia harus belajar mengunyah dengan tekstur yang paling bisa dia terima dulu, kan dari cair kan, makanya harus bubur saring dulu. Setelah itu di 9 bulan sampai 12 bulan itu cincang, jadi mulai kasar, bergerindil jadi mulai kasar. Setelah itu 12 bulan sampai 2 tahun itu sudah makanan keluarga. Demikian. Makanan keluarga itu maksudnya apa yang disediakan oleh ibu untuk keluarga, bapaknya atau kakak-kakaknya atau adiknya itu yang diberikan kepada dia. Betul. Ya? Jadi misalnya bapaknya keluarga itu makan jangan bening biasanya kan ya Bu. Jangan bening, telur, tempe kan kayak gitu ya. Nah itu kita kalau tempenya sudah digoreng kan lemaknya sudah ada. Kita ambil aja tempe 2 ruas ini. Terus telur kita ambil kuningnya dulu karena kuning itu lebih banyak mengandung proteinnya daripada yang putih ya. Terus setelah itu juga kita ambil sayurnya, terus kita ambil kalau kita pakai makanan keluarga, nasi 1 sendok udah kita saring. Sebenarnya cuma seperti itu. Ya. Nanti itu bentuknya itu sangat lembut seperti kalau apokat di jus. Ya. Kan itu lembut banget. Tapi itu bisa untuk belajar mengunyah pertama kali. Ya. Kita ini kan tadi kita juga sempat diskusi sebentar ya soal pemberian makanan tambahan atau PMT. Karena ini kan sekarang lagi digencarkan program pencegahan stunting atau penanganan stunting yang luar biasa disediakan oleh pemerintah. Dananya juga luar biasa. Tetapi menurut Bu Yosi strategi apa supaya istilahnya kita tidak terlalu banyak mengandalkan, tetapi juga menggunakan sumber daya lokal. Ya. Nah, tadi Bu Yosi sempat menyinggung sedikit ya soal makanan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bu Yosi apabila MPASI ini juga berbasis atau mengandalkan sumber daya pangan lokal? Iya. Jadi memang saat ini pemerintah juga mendorong kita untuk memakai bahan pangan lokal. Jadi kenapa bahan pangan lokal? Karena otomatis keuntungannya itu mudah didapat. Karena tidak ada transport. Jadi lebih murah kan ya. Lebih murah, mudah didapat. Terus juga karena lokal makanya lebih segar kan. Kita jadi mendapat bahan makanan itu lebih segar sehingga gizinya nggak mudah hilang kayak gitu. Jadi lebih bagus bahan pangan lokal. Terus mungkin prakteknya ya tadi baby cafe yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah praktek baik memakai bahan pangan lokal yang sudah kita lakukan. Kalau bisa diberikan contoh nih, kita soalnya juga Sobat CDBS banyak yang di daerah Indonesia Timur ya. Oh, iya. Yang disebut karbohidrat itu apa saja, protein apa saja, karena kita juga bicara soal ketersediaan pangan lokal. Mungkin ada contoh yang bisa diceritakan. Mungkin kalau di Indonesia Timur yang banyak itu kan jagung ya. Jadi karbohidratnya bisa dari jagung, bisa dari umbi-umbian, sagu mungkin, atau bisa juga mungkin apa ya? Yang sorghum itu juga bisa diambil dari situ. Terus protein hewani bisa dari ikan kalau di sana banyak ikan ya. Terus kalau di sana pakai babi juga oke, nggak apa-apa. Minyaknya juga dari situ aja gitu ya. Terus selanjutnya kalau sayurnya juga ada kan di sana ya. Sayurnya ada marungga. Iya, atau kelor kelihatannya. Bisa dari daun kelor gitu. Terus buahnya juga yang ada aja di sana. Seperti itu. Jadi apa yang ada di sana menyesuaikan. Menyesuaikan yang mereka jumpai sehari-hari. Iya, betul, yang mereka jumpai. Ini kita juga bicara soal pengetahuan. Tadi kan soal ketersediaan ya. Ternyata ada banyak yang bisa disediakan oleh keluarga. Nah sekarang soal pengetahuan Bu, pengetahuan tentang PMPA. Nah menurut Bu Yosi, tadi mungkin sudah disebutkan juga peran kader posyandu itu seberapa besar
untuk memahamkan atau untuk membuat program atau strategi nasional ini berhasil. Jadi peran kader itu sangat penting. Kelihatannya itu malah yang terpenting kader. Karena dia yang ada di masyarakat gitu. Dia yang dekat dengan ibu yang punya balita. Jadi peran dia adalah nomor 1 itu pendampingan. Bagaimana program PMBA itu dijalankan. Dia yang tahu. Terus dia yang bisa mengoreksi, dia bisa menganalisa dari situ, dia bisa memperbaiki. Seperti itu peran kader. Sedangkan peran bidan desa itu adalah memonitor terus bersama-sama dengan kader jadi seandainya ada ibu-ibu yang punya balita umur 5 bulan, biasanya kita kumpulkan dulu, Mbak. Sebaiknya kita kumpulkan kadernya, bukan kadernya tapi ibu yang punya ibunya. Terus kita bersama dengan kader yang dekat dengan ibu-ibu itu kita kumpulkan, kita ajari apa itu MPASI, terus gunanya kenapa, terus caranya bagaimana. Selanjutnya kita demokan biar mereka juga melaksanakan seperti itu. Jadi dia kan sudah berpikir, besok kalau anakku 6 bulan aku sudah mulai nih. Aku sudah punya bekal pengetahuan kayak gitu. Terus yang perlu diperhatikan adalah respon bayinya. Jadi kita harus tahu responsive feeding. Jadinya tanda-tanda bayi itu lapar. Karena kalau bayi itu nggak lapar, dia nggak akan mau makan sama aja. Jadinya kita tunggu sampai bayi itu lapar. Itu 1. Terus 2, kalau memberikan makan kepada bayi itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Biasanya sampai 2 jam, Bu. Ngejar bayi tanya. Kenapa tidak boleh 30 menit? Karena setelah 30 menit dia nanti sudah tidak menikmati lagi. Karena kan kita pengen dia itu pada saat makan, dia itu tahu yang dimakan dan dia tahu rasanya. Misalnya dia makan pisang ya, dia tahu pisang itu rasanya manis. Kalau dipegang ternyata teksturnya lembut dan mungkin ada rasa-rasa yang beda dari yang lain kayak gitu. Jadi dia menikmati makanan. Wortel rasanya seperti ini. Jadi dia menikmati makanan. Makanya kalau ibu-ibu sekarang itu menyuapin anaknya itu sambil ada gadget, itu yang tidak disarankan. Karena dia nanti tidak menikmati makanan. Betul. Jadi nanti dia tidak mengunyah. Intinya di situ dia tidak mengunyah. Jadi masuk langsung lep gitu. Itu efeknya apa, Bu, kalau nggak mengunyah gitu? Nggak mengunyah sehingga uromotornya tidak terbentuk dengan baik. Nanti efeknya juga anak itu nanti bicaranya juga nggak lancar. Jadinya uromotor itu ada hubungannya dengan bicara, seperti itu juga. Efek di sistem pencernaan? Sistem pencernaan ya memang dia lebih, karena itu kecil ya, jadi dia lebih berat. Karena kan langsung masuk, tidak ada, harus lebih lembut dulu. Terus juga enzimnya belum keluar. Jadi pada saat kita mengunyah, mulut ini kan mengeluarkan enzim amilase, sehingga membuat makanan itu lebih manis, lebih enak kayak gitu. Dan enzim itu juga diperlukan di dalam tubuh kita. Kalau itu nggak keluar, itu juga akan mengganggu yang lain. Jadi peran kader ini lebih pada mendampingi kalau ada masalah-masalah, misalnya ibu-ibu atau keluarga itu mengeluhkan anaknya susah makan gitu ya. Iya, betul. Saya tertarik untuk bertanya ke Bu Yosi juga, peran ayah dalam PMBA ini seperti apa? Peran ayah itu mendukung apa yang sudah dilakukan ibu. Jadinya apa yang dilakukan ibu, karena kadang ayah itu dia kan cari praktis itu. Kalau anaknya nggak mau makan, udah dibeliin apa kayak gitu. Anaknya rewel, jajanan. Iya, jajanan. Padahal jajanan itu yang membuat anak itu nggak makan nanti. Seperti kayak kita wah ini sudah 3 jam ini sudah saatnya makan gitu ya, udah lapar nih. Tapi terus makanannya belum ada nih, belum datang. Terus kita makan biskuit, 1 aja biskuit. Kita sudah nggak ingin makan lagi kan? Iya. Padahal cuma 1 biskuit.
Padahal biasanya kita bisa satu porsi nasi segini, terus ayam paha satu, ada sayurannya, ada kerupuknya, ada macam-macam. Itu diganti sama biskuit satu aja kita sudah nggak lapar lagi. Begitu juga anak. Kalau ada makanan apa aja yang sudah masuk, maka itu akan mengganggu nafsu makannya. Sehingga nanti makan berikutnya akan nggak bisa masuk sesuai porsi. Berarti peran ayah atau suami ini juga penting ya untuk sangat mendorong penting. Iya. anak supaya mau MPASI. Salah satu faktor sulitnya melakukan penanganan gizi kurang di Indonesia ini soal pengetahuan tadi ya. Saya juga baru tahu ada beberapa praktek baik ya, atau pengasuhan yang tidak memadai gitu. Dan mungkin tadi Bu Yosi juga sempat menyinggung praktek-praktek pemberian makanan, misalnya biar simple kasih gadget jadi perhatian si anak ini. Nah ini sebetulnya realita apa Bu menurut Bu Yosi? Jadi apakah pergeseran pola seperti ini bisa kita perbaiki di masa mendatang? Iya betul. Jadi intinya kalau pengetahuan itu, saya kira semua ibu-ibu itu pengetahuannya lebih banyak karena dengan adanya gadget. Tetapi dia itu salah di pola asuhnya kepada anak. Ya, jadi pola asuhnya yang harus kita perbaiki. Karena ibu-ibu itu kalau yang saya lihat sekarang ini ya, yang terjadi saat ini, kadang dia itu malah ngikutin apa kata artis daripada apa kata bidan. Iya, jadi bidan harus jadi artis ya. Iya betul. Jadi bidan itu jadi artis ya, biar apa menaik kader. Mungkin dia kalau nanti dia berat badan anaknya sudah turun gitu baru loh. Kok ternyata ya kayak gitu, nggak seperti yang ada di TikTok atau di mana kayak gitu. Kan padahal kan kita nggak bisa ngikutin mereka adanya karena kan beda tempat, lagi pula juga beda pengasuhan seperti itu. Juga ujung-ujungnya kan mereka juga ada makanan yang dijual. Iya. Dan makanan itu kan biasanya menjanjikan ya, katanya menjanjikan. Gini kayak gitu. Lah itu yang membuat responnya bayi itu menjadi hilang juga, nggak mau makan gitu. Jadi sekarang itu medsosnya itu yang pola asuh yang salah. Iya, kita diajari oleh medsos sekarang. Iya. Nah, juga ibu itu senang beli karena dia lebih nyaman kan kulino GoFood kayak gitu. Dia males untuk memasak sendiri meskipun kita ngajari simple tapi tetap dia mencari belilah gitu. Padahal kalau beli itu kan belum tentu isinya itu nutrisinya sesuai. Nah ini warning sebenarnya, peringatan buat kita ibu-ibu muda, calon-calon ibu. Jadi dengarkanlah kata Bu Bidan, jangan kata artis gitu ya. Dan kata dokter gitu. Kata dokter ya. Nutrisionis. Jadi memang harus ada revitalisasi pengetahuan Bu ya. Dan itu harus kita gencarkan. Kembali ke pola asuh, kembali ke pola makan yang benar. Nah, dengan begitu menurut Bu Yosi, tumbuh kembang anak ya, dengan itu ada relasinya dengan pola asuh. Secara umum, ya mungkin kita tidak bisa generalisasi, tapi secara umum kondisi bayi dan balita di Indonesia saat ini tuh apa Bu? Fenomena apa yang sebetulnya sedang terjadi? Nah, kondisi balita di Indonesia ini kan sekarang ini tetap stunting itu tetap tinggi. Iya, stunting sudah semua itu dikerahkan sampai banyak diberikan sampai 90 sebelum 90 hari ya. 90 hari. Makanan tambahannya 90 hari itu aja belum bisa mengangkat angka stunting ya. Jadi angka stunting belum bisa turun deh, maksudnya malah tambah gitu, malah nambah. Temuan baru masih ada dan yang lama tidak lulus gitu. Lulusan stunting. Lulusan stunting ya. Jadi mantan stunting itu susah ya karena kenapa? Karena biasanya kan itu karena gagal tumbuh, itu biasanya ada penyakit penyerta seperti itu. Jadi kalau kita sudah
masuk ke gagal tumbuh itu sudah memperbaikinya lebih susah. Makanya kita harus kembali sebelum dia gagal tumbuh, maka harus kita intervensi dulu. Jadi intervensinya ya yang gagal tumbuh itu dan juga yang belum atau mau gagal tumbuh. Jadi jangan sampai dia masuk ke stunting. Gitu. Kalau efektifnya usia berapa harus mengejar supaya tidak terdiagnosis atau dikatakan sebagai gagal tumbuh itu? Kalau sudah anak ya, kalau sudah anak gitu kita lihat pertumbuhannya. Kan kita lihat trennya. Trennya kalau sudah trennya datar, itu berarti kita sudah warning. Kita sampai usia 2 tahun atau? Sampai usia 2 tahun 2 tahun ya? Iya. Nanti kita kalau trennya sudah datar, itu kita sudah warning. Kenapa ini? Nah ini harus kita evaluasi makannya, terus apakah ada penyakit, dan kita menimbang setiap minggu. Setiap minggu? Iya, jangan sampai nunggu bulan. Berarti kadernya harus datang setiap minggu? Iya, setiap minggu nimbang. Yaitu kader atau itu bu bidan, itu sudah warning. Harus, sekarang kan satu desa, satu bidan, dan kadernya juga banyak, sehingga bisa untuk melakukan itu. Nah, jadi stunting itu sekarang betul-betul menjadi prioritas ya di Indonesia. Bahkan mungkin semua anggaran tadi APBDes sampai APBD dan APBN. Iya, semua. Menurut Bu Yosi ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Tadi di level bidan sudah, level kader sudah. Kalau masyarakat sendiri, apa yang harus dilakukan supaya muncul kepedulian untuk mengatasi dan menangani stunting ini? Iya, jadi kalau di level masyarakat sebaiknya mendukung semua program-program pemerintah. Jadi sekarang pemerintah itu kita pada penanganan stunting kita dimulai dari remaja dulu. Jadi jangan sampai ada remaja putri yang dia kek itu kurang gizi atau kek itu singkatan dari apa Bu? Enggak. Energi kronis, kekurangan energi kronis. Iya, itu dan juga anemi. Karena itu nanti mengakibatkan bayinya kecil, pada saat lahir bayinya kecil, terus juga akhirnya terjadi stunting. Itu jadi dimulai dari remaja. Jadi pada saat SMP, SMA itu kan ada aksi bergizi itu kita dukung dengan kadang anak-anak itu nggak minum obat tambah darahnya itu kadang dibuang karena katanya yang gimana nggak bisa minum obat dan lain sebagainya. Lah itu masyarakat ayo kita sukseskan itu dan juga kita sekarang ada posyandu remaja, Mbak. Jadi remaja itu diwadahi apa yang masalah kesehatan apa, masalah kespronya, terus apa juga kegiatan-kegiatan yang positif itu diwadahi di posyandu remaja. Setelah itu juga pada saat dia mau menikah itu ada kelas catin. Calon pengantin. Iya, kelas catin. Itu juga ayo kita dukung di situ. Kita akan tahu bagaimana kita mengelola sebuah rumah tangga, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima buah hati, kayak gitu. Sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Setelah catin, kalau hamil juga harusnya besok masuk di kelas ibu hamil. Itu ANC juga ada ANC. Itu aja kelas sendiri, jadinya ada kelas ibu hamil. Mulai dari senam hamil, terus imunisasi, tetek bengek, semua cara memandikan juga ada, cara menyusui, semuanya ada di situ. Dan sebaiknya didampingi oleh pasangannya. Iya, dan sebaiknya didampingi oleh pasangannya. Kelas catin, terus kelas ibu hamil itu didampingi oleh pasangan. Lanjutnya ke posyandu balita gitu ya. Berarti yang kalau boleh saya menangkap kolaborasi atau kerjasama antara multisektor itu penting Bu dalam menangani stunting, malnutrisi dan sebagainya. Kalau tadi kelas cantin kan berarti kolaborasinya sama lembaga agama ya. Tidak bisa ANSI sendiri, Kementerian Kesehatan. Ya, ini relate dengan pertanyaan berikutnya.
Strategi bersamanya itu seperti apa, Bu? Strategi bersama untuk menangani malnutrisi ini? Untuk menangani strateginya itu ya kita selalu yang jelas itu kita selalu menggembor-gemborkan ya tentang bagaimana masyarakat itu paham. Jadi tidak hanya tahu kalau sekarang sekarang harus paham dulu apa itu makanan pendamping ASI atau PMBA. Jadi selanjutnya setelah paham tentang PMBA, maka dia harus kalau dia bukan pasangan yang mempunyai balita, dia paling enggak pedulilah dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mendampingi orang-orang yang punya balita dan mengingatkan, mungkin bisa mengingatkan. Terus kalau untuk ibu, bapak, pasangan yang punya bayi balita, dia harus konsen benar bagaimana membuat makanan itu bernutrisi yang seimbang. Jadi sekarang itu gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna. Jadi nggak ada satupun makanan yang sempurna karena gitu. Jadinya semua itu punya plus minusnya sendiri-sendiri dan punya keunggulan sendiri. Jadi harus gizi seimbang. Semuanya harus ada begitu. Baik, ini terakhir pesan untuk sobat CDP Tisda. Monggo. Iya. Pesan untuk sobat CDP Tisda, kita kan sobat. Jadi kita kan setuju kan Mbak ya? Iya. Kalau anak itu adalah anugerah yang terindah. Dan anak adalah investasi masa depan. Nggak cuma untuk keluarga, tetapi juga untuk negara. Makanya ayo kita peduli dengan anak kita, peduli dengan apa yang mereka makan, peduli dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi makanan, nutrisi yang dengan gizi seimbang sesuai dengan rekomendasi WHO, dan juga kita pantau tumbuh kembangnya. Dan juga stimulasi, jangan lupa ya, stimulasi tumbuh kembang anak. Ya. Dan itu semua sudah ada tertuang di buku KIA. Jadi sahabat CDP Tisda, untuk ibu yang hamil itu harus mempunyai buku KIA. Di situ ada sudah lengkap semua panduannya sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kemenkes. Ya. Gitu. Terima kasih. Ya, sobat CDP Tisda, kita sudah mendapatkan pesan kunci yang luar biasa hari ini ya. Bahwa pemberian makanan bayi dan anak, pemberdayaan ibu, pemberdayaan keluarga, peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat, serta peningkatan kualitas makanan bayi dan anak melalui pemanfaatan bahan pangan lokal akan meningkatkan status gizi balita dan mencegah gizi buruk, dan mungkin juga dan pastinya mencegah kasus stunting pada anak. Nah, perlu kepedulian dan komitmen bersama untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, yang seperti dikatakan oleh Bu Yosi. Dan ini juga penting untuk masa depan kita, masa depan anak-anak, dan masa depan bangsa kita. Terima kasih untuk Bu Yosi, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dewi. Siang-siang menyempatkan waktunya ke sini dan berbagi informasi yang sangat lengkap tentang PMBA. Meskipun kita tidak bisa praktek di sini, Bu ya, praktek masak. Semoga Bu Yosi diberi kesempatan yang lebih baik untuk mengedukasi masyarakat dengan konsep Baby Cafe-nya. Ini menarik buat saya, buat teman-teman atau sobat-sobat CDP Tisda. Dan terima kasih untuk seluruh sobat CDP Tisda yang setia mengikuti perbincangan kita di kanal ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel CDP Tisda. Sampai bertemu di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat Bu Yosi. Salam sehat.